Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fuad, saya dari Universitas Kristen Krida Wacana, jurusan Optometri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp. Oke, kita mulai dari slit lamp itu adalah pemeriksaan yang sering digunakan untuk mendiagnosis penyakit mata. Disebut juga biomikroskopi. Slit lamp digunakan untuk kita sebagai pemeriksa mata dengan cara mikroskopis untuk mengetahui adanya kelainan atau masalah pada mata. Lalu cara menggunakan slit lamp diantaranya adalah kita harus melakukan pemeriksaan slit lamp dengan cara meminta pasien untuk duduk di kursi di depan alat slit lamp. Lalu pasien meletakkan dagu di sandaran dagu dan dahi menempel di sandaran dahi. Hal ini untuk membuat kepala tetap stabil selama pemeriksaan. Kemudian pasien diberi obat tetes yang mengandung pewarna kuning untuk membantu melihat masalah yang ada di bagian depan mata. Tetes dilatasi juga bisa digunakan untuk memperlebar pupil untuk melihat bagian belakang mata dengan lebih baik. Lalu dilakukan pemeriksaan dengan duduk berhadapan-hadapan dan melihat mata melalui mikroskop. Kemudian nyalakan slit lamp dan fokuskan pancaran cahaya mulai dari intensitas rendah ke arah mata pasien. Meskipun cahayanya sangat terang, hal ini tidak akan menyebabkan kerusakan pada mata atau menyebabkan rasa sakit. Nah, yang kita bisa lihat pada gambar ini adalah pemeriksaan dengan kondisi sebelah kanan ini si pemeriksa, lalu sebelah kiri ini adalah pasiennya. Di mana di sini ada beberapa bagian daripada slit lamp. Ada joystick, lalu ini tadi untuk menyanggah dagu lalu dahi pasien. Nah, ini nanti tinggal joystick adalah untuk maju mundur untuk menggerakkan si lensa ini. Lanjut. Nah, pemeriksaan slit lamp melibatkan beberapa bagian pada mata. Di sini adalah bagian mata pada segmen anterior, yaitu ada palpebra, cilia, konjungtiva, kornea, sklera, bilik mata depan, iris, pupil, lalu lensa, dan juga ada badan kaca. Nanti kita bahas satu persatu cara pemeriksaannya. Lanjut. Nah, di sini ada segmen anterior. Nah, palpebra, jadi di sini kita melihat bagaimana warnanya, apakah ada lesi atau deformitas. Nah, bagaimana muara kelenjar pada tepi palpebra itu kita lihat. Lalu silia, bagaimana arah silia, ada trisiasis atau distiasis, ada benda asing mungkin seperti kutu, kita lihat. Nah, normalnya terdiri dari 3 lapis, melekuk ke arah luar bola mata. Lalu kita lihat konjungtiva juga dengan cara cahaya utuh atau bundar dan slit. Nah, nilailah bentuk bentuk dan warna konjungtiva dan keutuhannya. Warna ada pavil kah, atau ada laserasi, atau ada injeksi. Nah, kita lihat. Normalnya konjungtiva ini adalah tidak berwarna atau jernih ya. Kalau ada pembuluh darah dari perifer dan tak tampak pembesaran papil ataupun folikel. Nah, jangan lupa ini dibalik ya kelopak matanya untuk mengetahui keadaan konjungtivanya. Lalu kornea, di sini kita periksa juga dengan cahaya utuh atau bundar atau slit. Nah, nilailah ukuran, bentuknya, dan kejernihannya. Nah, adakah lesi, massa, neovaskularisasi, keratik, precipitate, atau benda asing. Bila curiga ada defek di kornea, kayak erosi atau adanya fistula, lakukan pemeriksaan selanjutnya dengan menggunakan tetes mata fluoresin. Nah, normalnya si kornea ini adalah tidak tercat oleh zat warna fluoresin. Nah, lalu sklera. Sklera juga kita lihat nih ada warna kebiruan kah, konsistensinya keras atau lembek. Bila lembek kita curigai ada perforasi. Nah, normalnya ini tampak putih, tak tampak pembuluh darah.
Itu untuk sklera. Lanjut kita ke bilik mata depan. Nah, bilik mata depan ini kita periksa juga kejernihannya, adakah darah atau flare atau produk radang ya, mungkin kayak beradang gitu. Dan juga kedalamannya kita periksa. Normalnya adalah jernih kedalamannya yang cukup ya. Gitu. Lalu iris. Nah, iris kita normalnya ini juga sama kita lihat apakah ada robekan atau lubang mungkin. Nah, lalu pada iris adalah normalnya ada kripte, tak ada robekan. Nah, jadi kalau misalkan si irisnya tak ada robekan itu berarti kondisi irisnya normal ya. Lalu kita ke pupil sorry. Nilailah bentuk ukuran dan refleksnya. Jadi misalnya kalau misalkan ukurannya bagus ya, pupilnya dan refleksnya juga itu mungkin tidak ada tidak ada apapun. Nah. Lalu lensa juga pada posisi normal terlihat mungkin jernih ya, tak ada pergerakan. Nah, lalu badan kaca yang terakhir ini kita bisa menilai dengan cahaya slit. Nah, badan kaca ini normalnya jernih, terlihat gelap, tak ada pergerakan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kekurangannya mohon maaf, mungkin bisa dilengkapi di bawah kolom komentar. Ini untuk proses pembelajaran, jadi jika ada salah-salah mohon dilengkapi. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Fuad, saya dari Universitas Kristen Krida Wacana, jurusan optometri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp. Oke, kita mulai dari slit lamp itu adalah pemeriksaan yang sering digunakan untuk mendiagnosis penyakit mata. Disebut juga biomikroskopi. Slit lamp digunakan untuk kita sebagai pemeriksa mata dengan cara mikroskopis untuk mengetahui adanya kelainan atau masalah pada mata. Lalu cara menggunakan slit lamp diantaranya adalah kita harus melakukan pemeriksaan slit lamp dengan cara meminta pasien untuk duduk di kursi di depan alat slit lamp. Lalu pasien meletakkan dagu di sandaran dagu dan dahi menempel di sandaran dahi. Hal ini untuk membuat kepala tetap stabil selama pemeriksaan. Kemudian pasien diberi obat tetes yang mengandung pewarna kuning untuk membantu melihat masalah yang ada di bagian depan mata. Tetes dilatasi juga bisa digunakan untuk memperlebar pupil untuk melihat bagian belakang mata dengan lebih baik. Lalu dilakukan pemeriksaan dengan duduk berhadapan-hadapan dan melihat mata melalui mikroskop. Kemudian nyalakan slit lamp dan fokuskan pancaran cahaya mulai dari intensitas rendah ke arah mata pasien. Meskipun cahayanya sangat terang, hal ini tidak akan menyebabkan kerusakan pada mata atau menyebabkan rasa sakit. Nah, yang kita bisa lihat pada gambar ini adalah pemeriksaan dengan kondisi sebelah kanan ini si pemeriksa, lalu sebelah kiri ini adalah pasiennya. Di mana di sini ada beberapa bagian daripada slit lamp. Ada joystick, lalu ini tadi untuk menyanggah dagu lalu dahi pasien. Nah, ini nanti tinggal joystick adalah untuk maju mundur untuk menggerakkan si lensa ini. Lanjut. Nah, pemeriksaan slit lamp melibatkan beberapa bagian pada mata. Di sini adalah bagian mata pada segmen anterior, yaitu ada palpebra, cilia, konjungtiva, kornea, sklera, bilik mata depan, iris, pupil, lalu lensa, dan juga ada badan kaca. Nanti kita bahas satu persatu cara pemeriksaannya. Lanjut. Nah, di sini ada segmen anterior. Nah, palpebra, jadi di sini kita melihat bagaimana warnanya, apakah ada lesi atau deformitas. Nah, bagaimana muara kelenjar pada tepi palpebra itu kita lihat. Lalu silia, bagaimana arah silia, ada trisiasis atau distiasis, ada benda asing mungkin seperti kutu, kita lihat. Nah, normalnya terdiri dari 3 lapis, melekuk ke arah luar bola mata.
Lalu kita lihat konjungtiva juga dengan cara cahaya utuh atau bundar dan slit. Nah, nilailah bentuk bentuk dan warna konjungtiva dan keutuhannya. Warna ada pavil kah atau ada laserasi atau ada injeksi. Nah, kita lihat normalnya konjungtiva ini adalah tidak berwarna atau jernih ya. Kalau ada pembuluh darah dari perifer dan tak tampak pembesaran papil ataupun folikel. Nah, jangan lupa ini dibalik ya kelopak matanya untuk mengetahui keadaan konjungtivanya. Lalu kornea, di sini kita periksa juga dengan cahaya utuh atau bundar atau slit. Nah, nilailah ukuran, bentuknya, dan kejernihannya. Nah, adakah lesi, massa, neovaskularisasi, keratik, precipitate, atau benda asing. Bila curiga ada defek di kornea, kayak erosi atau adanya fistula, lakukan pemeriksaan selanjutnya dengan menggunakan tetes mata fluoresin. Nah, normalnya si kornea ini adalah tidak tercat oleh zat warna fluoresin. Nah, lalu sklera. Sklera juga kita lihat nih ada warna kebiruan kah, konsistensinya keras atau lembek. Bila lembek kita curigai ada perforasi. Nah, normalnya ini tampak putih, tak tampak pembuluh darah. Itu untuk sklera. Lanjut kita ke bilik mata depan. Nah, bilik mata depan ini kita periksa juga kejernihannya, adakah darah atau flare atau produk radang ya, mungkin kayak beradang gitu. Dan juga kedalamannya kita periksa. Normalnya adalah jernih kedalamannya yang cukup ya. Gitu. Lalu iris. Nah, iris kita normalnya ini juga sama kita lihat apakah ada robekan atau lubang mungkin. Nah, lalu pada iris adalah normalnya ada kripte, tak ada robekan. Nah, jadi kalau misalkan si irisnya tak ada robekan itu berarti kondisi irisnya normal ya. Lalu kita ke pupil sorry. Nilailah bentuk, ukuran, dan refleksnya. Jadi misalnya kalau misalkan ukurannya bagus ya, pupilnya dan refleksnya juga itu mungkin tidak ada tidak ada apapun lah. Lalu lensa juga pada posisi normal terlihat mungkin jernih ya, tak ada pergerakan. Nah, lalu badan kaca yang terakhir ini kita bisa menilai dengan cahaya slit. Nah, badan kaca ini normalnya jernih, terlihat gelap, tak ada pergerakan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kekurangannya mohon maaf, mungkin bisa dilengkapi di bawah kolom komentar. Ini untuk proses pembelajaran, jadi jika ada salah-salah mohon dilengkapi. Terima kasih.